Halo guys, welcome back with me, Clarissa Yovinka. Kali ini kita lihat impresi orang terhadapmu. Impresi di sini bisa benar atau salah. Yang penting gimana sih impresi orang ke kamu dan terlepas mereka mengenal kamu secara personal atau tidak. Oke, pilihannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kupu-kupu, lilin, cangkir, and clock. Yang tertarik untuk reading selama 10 menit, filenya audio, kalian juga bisa email aku, harganya 95.000 aja. Sewaktu-waktu itu harganya bisa naik, oke? Jadi mumpung promo, kalau kalian tertarik silahkan kalian email aku, ambil promo itu, oke? Yuk kita mulai dari file nomor 1. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 1, buat kalian yang pilih butterfly, this is about transformation. Entah kamu sudah selesai dengan transformasi diri atau kamu sedang berada di cycle. Kamu belum kelar proses transformasinya. Dan perlu diingat, transformasi itu nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Jadi kalau misalnya kamu ngaku-ngaku bahwa kamu sudah bertransformasi dengan 1 malam, ini bukan legenda Roro Jonggrang. So please jangan halu. Kita lihat penulis. You have a book inside of you that wishes to be expressed. Make time to write it. Kita lihat dari tarot. Page of Wands. Ini soal spark. Soal belajar. Page kan energinya, bukan king. Kalau king, dia sudah master, sudah menjadi guru. Nah makanya di sini di kartu ini kan kamu kayak didampingi kan oleh seorang guru. Ini bisa kita istilahkan sebagai guru ya, meskipun di sini gambarnya malaikat ya. Kayak kamu ngerjain skripsi kan kamu mesti runtut gitu kan ya. Bukan kamu ngomong doang, berteori doang, tapi hasilnya nggak ada atau tidak ada ukurannya, tidak ada hal yang kamu teliti. Nah makanya di sini kamu butuh bimbingan. Kamu nggak bisa ngerjain semuanya sendiri. Kamu tetap butuh orang lain, oke? Itu kalau kamu niat untuk bertransformasi. Itu nggak bisa dikasih secara cuma-cuma. Kamu juga harus making the effort. Karena kamu hire dia secara profesional, so duit itu nggak seberapa. Jangan kamu pikirkan soal nominalnya, oke? Tapi soal apa yang kamu dapat, apa yang bisa kamu kembangkan soal diri kamu, dibantu oleh seorang mentor, oleh seorang pembimbing. Jadi kalau misalnya kamu berharap perubahan yang besar, tapi effort kamu nggak ada, tidak mengeluarkan uang sepeser pun, so jangan harap ada perubahan, oke? Kita lihat dari tarotnya lagi. Nah, barusan aku mingkem soal perubahan dan ini kartunya Death. Oh my god guys, ini gak main-main loh ya. This is the real transformation. And you have the Death card. Ini pelajaran yang dikasih semesta. Gak main-main. Tapi kalau kamunya masih main-main ya, atau masih menganggap remeh, ya gak tahu lagi siapa yang bisa merubah kamu kalau kamu gak mulai dari dalam diri kamu sendiri gitu loh. Karena gak bisa kamu nonton pilih kartu doang
itu nggak bisa, men. Nggak apa ya, kamu cuma tahu informasi tapi kamu nggak digging deep ke dalam diri kamu gitu loh. Kamu nggak belajar karena knowledge-nya itu bukan sesuai dengan apa yang sedang kamu alami sekarang, karena aku nggak tahu kamu tuh lagi ngalamin apa personalnya kan masing-masing ya. Ini kan general reading gitu loh, aku tarik energi kolektif. Makanya itu butuhnya kita dibimbing, kita personal consultation. Itu tuh kamu dilihat di mana sih hal yang kamu tidak sadar. Ini orang naik kuda dan di sini ada hook, ada tali. Nah, tugasnya seorang pembimbing ini, dia yang melihat di mana kamu tidak sadar. Ini kita bicara soal hook, soal apa ya, kekencangan tali ini. Ini pas apa enggak, sesuai dengan kamu apa enggak, apakah talinya terlalu ketat atau terlalu longgar yang bikin kamu tidak nyaman. Nah, itu tugasnya seorang pembimbing, seorang coach itu untuk mendampingi kamu, mana sih yang kira-kira pas secara personal, dan kamu pun juga bisa melakukan kehidupan tuh lancar gitu loh, sesuai dengan bobotnya kamu gitu loh. Kamu dikasih knowledge sesuai dengan kemampuannya kamu. Kita lihat lagi Page of Cups. Ini juga energinya masih belajar. Aku nggak tahu umur kamu berapa, cuman dari Page of Cups di sini secara mental ya usia kamu masih terbilang sangat muda. Wow, 10 of Wands. You have one major arcana dan tarotnya 10 of Wands lagi, beban. Karena semua kamu pikul sendiri. Beban ini kamu pikul sendiri. Kamu lihat di kartu Death ya. Ini kan ada sosok yang terang gitu kan ya. Yang naik kuda ini sosoknya tengkorak ya kan, Death. Nah, sosok yang terang ini yang pakai baju kuning ini adalah pembimbing. Ini adalah orang yang bisa ngarahin kamu. Ngarahin itu bukan mengkontrol ya, tapi dia itu yang ngasih kamu knowledge, yang ngasih tahu kamu kekencangannya ini loh, apa tali seberapa supaya kamu jalannya lebih cepat, supaya kamu jalannya lebih nyaman, tapi PR dalam kehidupan kamu selesai. Nah itu. Tapi terserah kamu mau belajar atau enggak, itu balik lagi ke personalnya kamu. Nah, impresi orang lain ke kamu itu adalah seputar ini ya, seputar kamu tuh apa ya, kayak rasionya kayak nggak nyampe gitu loh. Kayak kamu pengen suatu perubahan yang besar atau ide kamu tuh sangat besar, hanya effort kamu tuh yang tidak digedein gitu loh. Karena di sini ada page and page, ada 2 page di sini. Dan di sini about fire, ini about cups. Emotional. Kamu pengen cepet-cepet, tapi untuk sampai sana jalan kamu masih lamban karena ada hal yang kamu masih belum paham. Nah, akhirnya kamu nangis sendiri, kayak kamu ngerengek gitu loh. Aku nggak ngelihat Page of Swords atau Page of Pentacles karena menurutku kartu yang positif di page itu ya Page of Swords dan juga Page of Pentacles, dimana Pentacles itu dia lebih grounded, meskipun jalannya pelan dia sadar tapi dia tetap mau belajar. Nah, lalu Page of Swords itu kartu dimana dia ngelakuin sebuah research, pengen ada perubahan yang cepat untuk belajar gitu loh, dan dia sudah menyelami kepelajaran itu. Nah, kalau Page of Wands, aku ngerasa ini masih seputar kamu mengandai-ngandai, kamu kayak pengen gitu kan ya, terus kamu kayak ada butterfly in the stomach, kayak kamu bergairah, kamu pengen kamu sudah ada di titik perubahan itu, kamu sudah ada di masa depan. Nah, kamu di sini aku rasa sering banget mengafirmasi sesuatu tapi realnya
Gak ada gitu loh. Realnya masih kurang untuk sampai ke sana tuh, jalannya masih jauh gitu. Oke. Nah, ini makanya afirmasi yang salah. Beberapa dari kalian mungkin ada yang menyalahartikan deh soal law of attraction. Jatuhnya di sini kamu obses. Kamu kayak mengandai-andai di masa depan, visualisasi, tapi kamu terus mengandai-andai gitu loh. Nggak kamu lupain, nggak kamu fokus ke kerjaan atau self work kamu. Aku ngerasa ini belum ada jalan. Maksudnya bukan jalan jawaban bukan itu. Belum jalan, energinya masih ngestak, masih diam di tempat. Aku malah ngerasa positif di kartu yang death ini. Di saat dia bertemu seorang coach, pembimbing atau guide, dia malah ready to go. Dia udah ngelangkain kakinya ini kan. Ini kuda kan udah ngelangkain kakinya ya kan. Ini malah ada pergerakan. Starternya di sini. Dibandingin kartu yang lain. Oke, jadi impresi orang ke kamu, orang nggak percaya, masih nggak percaya. Sebenarnya lu beneran berubah atau enggak sih gitu loh. Kok cara lo berpikir seperti ini? Kok lo banyakkan teorinya? Nah, kadang orang berpikir seperti itu soal kamu. Nah, begitu orang ngomong apa adanya ke kamu udah langsung stres. Ternyata selama ini perjuanganku, semua yang aku lakukan sia-sia. Nah, kamu udah gitu sendiri. Padahal aku lihat di sini kamu melakukan apa? Apakah kamu melakukan untuk menutupi sesuatu atau apa? Soalnya kartu yang di sini keluar, it is about release your ego. Kamu masih bertahan aja padahal orang udah ngelihat aslinya kamu siapa. Oke. Sekarang kita lihat dari lagu. Nah, lagu ini, judul lagu nanti kamu searching sendiri ya, liriknya di Google. Ini pesan dari semesta. Somewhere I Belong by Linkin Park. Siapa sih yang gak tahu lagu ini? Somewhere I Belong, kelihatan kan? Somewhere I Belong by Linkin Park. Oke, so guys, thank you pal nomor 1 buat kalian yang mau personal consultation with me. Kalau kalian mau dibimbing sama aku secara langsung supaya ada kelihatan perubahannya, ya kamu bisa email aku, silakan. Emailnya sudah ada di description box. Oke, kalau kamu mau mencari guide lain juga nggak apa-apa. Yang penting kamu ada perubahan, ada pertumbuhan ya. So guys, thank you buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya ke teman-teman kalian. Thank you guys. See you on the next video. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 2, buat kalian yang pilih candle, so ini nggak jauh-jauh dari kamu yang menjadi penerang atas sekelilingnya kamu. Minimal kamu sudah menerangi diri kamu, hati kamu yang menjadi guide untuk kamu melangkah kemana. Oke, kita lihat dari oracle-nya dulu. Wow, the revolutionary. Ini juga soal api, soal flame, obor, sinkron ya. Berarti kamu memang menjadi penerang atau inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya kamu. Atau mungkin gak dalam lingkup besar. Bisa jadi ini keluarga kamu, saudara kamu, kakak adik kamu. Intinya kamu memberikan suatu yang berbeda. Dan berbeda di sini bukan karena kamu sengaja untuk membedakan diri, tapi memang kamu mengikuti arah hati kamu mengikuti your true self. Tidak terpengaruh sama impresi orang lain ke kamu. Kita lihat lagi dari oracle yang lain.
Creative expression. Your soul longs to express itself creatively. Okay. Wow. Energinya kayak the sun. Dan the sun itu kan Leo, ya kan? Sun, Leo, fire. Artinya kalian punya triple synchronicity di sini. Dan ya semoga apa yang kamu harapkan bukan karena kamu menuntut orang lain untuk berbeda juga sama dengan kamu. No. Tapi memang kamu yang harus sudah berubah, sudah menjadi sudah mengalami, baru orang pada akhirnya terinspirasi sama apa yang sudah kamu alami di belakang. Oke. Sehingga pada akhirnya kamu bisa menjadi the revolutionary. Kamu bisa offering vision, idea, atau gambaran yang berbeda. Nah, terserah orang mau pakai atau enggak, itu urusan belakangan. Kita lihat dari tarotnya. Justice. Justice, this is about balance. About titik di mana permintaan dan penawaran itu ketemu. So, good job guys, congratulations. Aku ngerasa di sini positif banget. Justice di sini about kamu yang tidak terlalu bertanggung jawab atas orang lain minta apa ke kamu. Oke, jadi kalau kamu ngasih sekian, ya kamu berharap untuk menerima sekian gitu loh. Tapi berharap di sini bukan untuk ekspektasi ya. Kamu ngasih segini dulu dan ikhlas. Terserah orang mau balas kamu segini apa enggak. Yang penting kamu sudah tahu nih resikonya seberapa. Oke, jadi gak jomplang, gak ekstrim. Nah, kamu udah tahu titik tengahnya tuh seberapa, itu kamu udah tahu. Oke, kita lihat lagi. Wow, Ten of Pentacles. Impresi orang ke kamu. Kamu banyak duit. Atau gini, this is about creative expression, okay? Kayak orang melihat kamu itu, kamu bikin hal simple, tapi hasilnya ada dan berasa gitu loh. Kayak magic. Kayak kamu punya pandangan di mana bisa mengefektifkan segala sesuatu gitu loh. Kayak misalnya orang tuh pengennya linear, atau orang tuh pengennya sesuai dengan rumus ya, sesuai dengan pandangan society ke kamu atau ke seseorang gitu kan ya. Nah, tapi kamu sendiri, karena kamu sudah hold on your power, karena kamu sudah mulai memahami diri kamu, so kamu punya cara kreatif tertentu untuk making the money atau untuk mempresentasikan sebuah ide. Kayak kamu punya cara tertentu yang orang lain nggak punya, dan cara itu kreatif gitu. Kadang kamu juga nggak sangka-sangka, kadang tuh kayak gut feeling aja, kayak spontan aja gitu loh. Kenapa sih kita nggak ngelakuinnya seperti ini gitu loh? Dan tiba-tiba di kelompok kamu, oh iya juga ya, nah gitu. Aku ngerasa di PAL nomor 2 kebanyakan seperti itu. Kayak kamu selalu menjadi jembatan atau idea. Jadi orang di kelompok kamu itu sebenarnya beruntung ada kamu gitu loh. Dan padahal kamu sendiri juga gak nyangka gitu loh. Tiba-tiba ide itu datang, tapi semakin kamu pikirkan, semakin kamu analisis atau ngikutin caranya mereka, semakin kamu gak paham. Semakin kamu gak bebas untuk berekspresi. Kita lihat lagi. The Emperor. Nah ya, semakin kamu kontrol untuk harus menciptakan suatu ide,
semakin kamu gak bisa. Semakin idenya itu mampet. Kecuali kalau kamu ketemu di tengah-tengah ini, kamu lebih mempertimbangkan si justice ini dibandingkan the emperor. Nah, hidup kamu malah lebih balance, ide ngalir, terus kamu malah sehat secara mental. Terus kamu juga gak stres ya kan, mikirin malam-malam mungkin soal ide atau soal kerjaan. Nah, orang itu melihat hal ini di kamu. Three of Wands. This is about, kalau aku ngerasanya ini soal kamu itu selalu menjelajah atau explore ide-ide baru. Kayak kamu ingin suatu hal yang berbeda. The revolutionary ini soal beda. Kamu ingin tampil beda tapi tidak memaksakan. Oke. Atau ini bisa jadi soal kamu yang terjun ke lapangan, ke bawahannya kamu atau ke case, dan kamu melihat apa sih yang mereka butuhkan. Kamu melihat kayak kesempatan yang bisa kamu jadikan cuan. Aku ngerasa gitu ya. Dan kebanyakan dari kalian pinter berbisnis juga sih, aku ngerasanya. Kayak ide-ide kamu ngalir kalau kamu sendiri juga balance dengan hidup kamu, mental kamu sehat. Ya terutama soal mental health, oke? Kita sekarang ke lagu. Ini soal pesan universe ke kamu. Ini judul lagu, nanti kamu searching sendiri ya, lirik lagunya seperti apa. Oke. Semoga kelihatan karena tulisannya kecil. Sacrifice by Elton John. Aku ngerasa di sini impresi orang ke kamu bakalan terjun ke lapangan yang seperti tadi aku sudah bilang. Kamu bakalan mengorbankan keringat, waktu, tenaga kamu sepenuhnya ke project tersebut atau ke hal yang memang kamu sudah komit. Karena kamu cinta di situ, karena kamu ada passion di situ, ada dorongan, Aries atau Sun, kayak terobosan. Kamu pengen selalu melakukan terobosan tanpa kesannya harus terlihat memaksa orang lain. Oke. Lalu di sini ada Save the World. Oh my god. Gila, keren. Kalau nomor 2, Save the World by Mike and the Mechanic. Ini band British. Save the World. Oke. Kalian lihat aja liriknya. Kalian ingin bisa, ide-ide kalian bisa istilahnya menyelamatkan dunia gitu. Kayak kamu ingin membuat perbedaan, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Nah, tidak bisa menjadi lebih baik kalau kamu sendiri juga tidak berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi sehat secara mental. Oke, karena akan parah banget kalau misalnya mental aja kamu tidak kamu jaga atau kamu nggak balance gitu kan ya hidupnya, kayak dari body, mental, and spiritual, itu bakalan dampak ke semuanya. Ide semuanya bakalan ngeblok atau capeknya orang-orang itu akan ngeprojecting ke kamu. Kamu menarik energi yang gak balance juga, yang negatif. Oke, karena aku pernah ada di titik itu. Oke guys, thank you for joining me. Buat kalian yang mau personal consultation with me, silakan email aku. Emailnya sudah ada di description box. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share videonya ke teman-teman kalian. Thank you guys, see you on the next video. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 3, ini cangkir. Kita nggak tahu di dalamnya ini cangkirnya kosong atau penuh, oke? Ya kalau kamu mau belajar, mau dibimbing, ingin menyerap suatu knowledge, gelas kamu juga harus kosong, oke? Supaya kamu bisa menerima knowledge itu dengan penuh. Nah, tapi jangan lupa juga untuk kamu wadahi
kamu jangan lupa dengan gelas kamu sendiri, yaitu diri kamu sendiri. Kalau kamu kehilangan diri kamu, ya kamu akan luber, tumpah-tumpah, dan gak ada yang kamu serap. Karena kamu gak tahu ukuran yang pas untuk diri kamu. Kita lihat dari oracle-nya, apa impresi orang ke kamu. The Void. Aku barusan bilang soal emptiness, soal gelas yang kosong, dan the void di sini adalah soal kekosongan. Beberapa dari kalian, orang itu nganggep kamu ada yang kosong hidupnya, atau orang tidak bisa menembus kamu secara personal. Orang masih setengah-setengah melihat kamu. Kayak kamu terlalu private kalau aku lihat di sini. The Void ini soal Shatabisha Nakshatra. Jadi buat kalian yang mendalami astrologi, khususnya Vedic astrology, The Void ini soal Shatabisha, di mana dia melihat ke bintang, ke ratusan bintang yang ada di alam semesta. Dia dari bumi ngelihat bintang yang ada di atas. Ada yang memang kalian mempelajari astrologi, ada juga beberapa dari kalian yang memang dari pengalaman hidup kalian, yang kosong di belakang, yang dulu kalian gak tahu siapa diri kalian, sekarang sudah mulai memahami. Nah, orang-orang tuh sudah melihat kamu sebagai bintang terang, dimana orang harus datang ke kamu, atau harus ya nggak harus sih, tapi dimana orang tuh kalau misalnya datang ke kamu tuh dapat solusi, atau dapat gambaran, dapat ide. Ini mirip sama pal nomor 2, cuman pal nomor 2 itu dia lebih ke driven, energinya lebih kayak passionate gitu kan ya, mendobrak. Kalau ini tuh lebih kayak moon, lebih dalam. Orang nggak sangka-sangka kalau ternyata kamu itu dalam gitu loh ilmunya, atau layernya ya. Layer di sini kita nggak bicara soal muka ya, bukan bicara soal topeng. No, ini layer soal onion. Nih kamu lihat sendiri kan, ini ada layer juga nih. Ada 3 garis. Orang itu masih merasa bahwa kamu tuh misterius, nggak bisa orang tuh mengakses dalaman diri kamu, karena dalaman diri kamu tuh hanya kamu yang tahu. Bahkan orang terdekat kamu, keluarga kamu, nggak paham siapa kamu aslinya, the true self itu mereka nggak paham. Nah makanya orang yang mungkin hanya bicara di surface, orang yang hanya berteori doang itu nggak cocok sama kamu. Karena aku relate dengan cerita kamu di pal nomor 3. Kayak kalau misalnya ngomong hanya untuk pembuktian, atau hanya untuk supaya kita tahu updatean kehidupannya orang, nah itu buat apa ya nggak sih? Aku lebih tertarik ngobrol sama orang tuh ya bicara soal knowledge. Knowledge itu bukan teori. Cara memandang dunia, atau cara kita, ya nggak harus yang luas-luas, atau nggak harus yang ekstravagansa ya, tapi bagaimana cara kita memandang suatu hal, dan itu dalam apa enggak, itu kan bisa kita lihat sebenarnya dari conversation. Aku suka bertemu dengan orang-orang yang memang dia sudah mencapai ke pemahaman. Pemahaman di sini bukan berarti harus filosofi sih ya, tapi ya dari ngobrol kamu pasti tahu orang ini berisi apa enggak, orang ini berilmu apa enggak. Jadi ya wajar kalau misalnya kamu bertemu dengan orang yang umurnya jauh lebih tua daripada kamu, tapi kamu gregetan sama mereka karena mereka nggak nyampe gitu kan ya. Nggak nyampe itu bukan berarti intelektualnya, paham kan ya, tapi nggak nyampe dari conversationnya. Kayak dia bicara hal yang ini kekanak-kanakan banget, padahal ini bisa banget untuk dinalar gitu loh. Nah orang impresinya gitu ke kamu, ternyata lo itu dalam, saking dalamnya gue tuh nggak bisa mencapai ke kedalaman segitu gitu loh.
Lalu apalagi ya, soal Syata Bisyak Naksyatra. Mungkin beberapa dari kalian ada yang dianggap kamu tuh punya addiction about something. Entah minum atau rokok. Tapi cuma sebagian kecil dari kalian aja sih, nggak semuanya. Intinya di sini aku ngerasa impresi orang ke kamu tuh selalu ngasih surprise ke orang. Ternyata lo tahu banyak hal. Selama ini gue ngeremehin lu, mengesampingkan lu kayak kamu tuh outsider gitu loh. Dan ternyata mereka meremehkan orang yang salah. Ternyata diem-diem lo jago, lo master gitu loh. Nah, aku sangat relate dengan file nomor 3. Oke, sensitivity. You are become more sensitive and need to make changes accordingly. Nah, oke. Kamu karena banyak menyerap knowledge, kamu banyak belajar lately ya, akhir-akhir tahun ini, mungkin dari semenjak tahun pertama pandemi, kalian mulai belajar banyak hal soal diri kalian. Kalian jadinya nggak punya banyak waktu untuk berkumpul bersama teman-temannya kalian atau bersama, ya aku ngelihat di sini sebelum pandemi itu kalian social butterfly. Aku ngelihat ada batasan gitu ya, sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah, yang sesudah pandemi kalian itu kayak fokus untuk belajar, fokus untuk research ke dalam diri. Dan mereka, orang-orang yang mempertanyakan kamu, mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan kamu pada saat ini gitu loh. Kalian ada yang dianggap, lo kerjanya apa sih, kayak gitu-gitu doang gitu kan ya, kayak kan tidak terlihat gitu loh secara fisik, secara pergerakan jalan gitu. Mereka nggak ngelihat gitu loh. Mereka ngelihatnya bahwa kamu lamban. Tapi dari segi mental, knowledge atau apa ya, spiritual, itu kan banyak perubahan. Kamu become more sensitive. Beberapa ada yang become more psychic. Kamu mulai paham soal boundaries, soal siapa yang harus masuk di circle-nya kamu dan siapa yang sudah tidak resonate lagi dengan energi kamu. Karena kamu dekat dengan orang itu, energi kamu banyak yang digerogoti oleh mereka. Toxic atau menciptakan drama sendiri gitu di hidupnya. Padahal aslinya kalau dipersimpel itu nggak masalah, bukan menjadi masalah gitu loh. Nah, kamu udah kayak hands up dengan orang-orang seperti itu. Energi kamu jadi ikut habis, ikut keserap sama orang-orang yang seperti itu. Kita lihat dari tarot detailnya seperti apa, bagaimana impresi orang ke kamu. The Moon, wow. It is about sensitivity, psychic. Tadi aku udah sempat mention kan about psychic ability. Kamu mungkin, iya, untuk beberapa dari kalian ada yang nggak paham. Kenapa ya kok energiku cepet habis? Kenapa ya kok aku tiba-tiba merasa hal seperti ini gitu loh. Kayak ada energi, kayak ada emotional yang ups and down, ups and down. Tapi kalian nggak paham ini energinya siapa sih gitu loh, atau kenapa. Nah, biasanya yang kamu pun tidak overthinking atau kamu lagi nggak kenapa-kenapa dan tiba-tiba energi kamu habis, itu biasanya memang ada orang di sekitar kamu yang memang dia nggak sehat. Ini aku clear sentience, jadi aku bisa merasa secara energi apa ya, badanku, apalagi ketuku ada di 8th house bersama dengan moon Aquarius. So aku berasa banget yang kamu alami saat ini, kayak ada orang yang nggak sehat ada di sekitar kita. Nggak sehat tuh bukan karena dia sakit ya, tapi drama. Iya, yang kayak tadi aku bilang soal drama itu tadi, yang bikin kamu itu secara energi digrogoti gitu loh. Jadi kamu kayak udah nggak ada tenaga, padahal itu bukan punya kamu. Iya, aku ngerasa di sini kamu lebih empat sih, lebih sensitif, lebih peka
Atau kadang gak ada orang di sekeliling kamu, maksudnya kamu tuh lagi sendirian di kosan gitu misalnya ya. Nah itu kan kita harus ngobrol ya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini, atau pola hidup kamu gimana ke belakang, atau apapun lah ya. Kalian ngalamin hal yang beda, aku nggak tahu kalian lagi ngalamin apa, cuman ada orang yang berpikiran negatif, entah karena dia ke ghosting atau seperti apa. Biasanya sih seperti itu ya. Nah tapi ini bisa kita lihat dari personal consultation. Kita lihat lagi dari tarot. Two of Pentacles, juggling, Four of Pentacles, and Queen of Wands. Wow. Aku ngerasa di sini kebanyakan dari kalian ada yang mikir bahwa hidupnya gak normal. Ada beberapa dari kalian yang mikir kayak gitu. Karena saking sensitifnya. Ini pikiran kalian terhadap diri kalian sendiri ya. Nah, tapi kalau impresi orang ke kamu, mereka bertanya-tanya, kamu itu kerjaannya apa? Kamu itu cara ngasilin duit gimana? Atau mereka sometimes kepikiran bahwa kalau kamu ngikutin passion kamu, terus duitnya datangnya kapan? Nah, ada yang bicara kayak gitu. Atau memang niatnya mereka untuk mengintimidasi kamu gitu loh, nanya itu secara langsung. Dan kamu gak siap, langsung kamu kayak attack gitu loh. Aku ngerasanya gitu ya. Makanya di sini kamu kayak jaga jarak dengan orang-orang yang seperti itu. Karena udah gak sehat lagi dengan energi kamu. Kayak gak membawa dampak positif apapun gitu loh di hidup kamu. Ngerusuhin ya. Dan aku lihat di sini kamu tetap ngikutin passion kamu tetap ngikutin arahan hati kamu, di mana kamu tidak merasa kosong tapi merasa ada kedamaian. Bukan untuk orang lain melihat bahwa kamu kerja. No. Oke, pal nomor 3 ini soal heart, soal hati, calling. Kalau pal nomor 2 soal passion, soal sun, extrovert, soal dorongan, gairah. Kalau ini gairah juga, queen, energinya lebih feminin, ada the moon. Oke. Kayak kamu menemukan jawaban atau menemukan insight atau menerima download dari semesta. Oke, nah kalau kamu gak bisa, kayak terlalu banyak hal yang kamu download akhir-akhir ini, so it's okay juga kalau kamu butuh dampingan, butuh bimbingan dari orang lain. Sekarang kita lihat dari lagu, ini judul lagu, tapi kamu nanti cari sendiri ya liriknya. Ini pesan semesta terhadap situasi kamu saat ini. For her love, Sting. For her love, Sting. Oke, kelihatan kan? Ada orang yang ke ghosting ini kalau aku ngerasa. Nanti kamu searching sendiri lirik lagunya ya. Cuman aku ngerasa di sini saat energi kamu terkuras gitu kan ya, ada orang yang mikirin kamu, entah niatnya buruk atau enggak. Dan mikirin di sini bukan berarti soal cinta doang ya, meskipun di sini judulnya For Her Love. Mungkin ini bisa jadi soal attention. Orang yang dramatik ke kamu itu sebenarnya hanya minta perhatian sama kamu. Mereka suka kalau kamu perhatikan. Atau memang ada orang yang halu. Sorry ya sebelum aku lanjut. Atau ada stranger yang memang ya halu itu tadi, mengandai-ngandai. Padahal kenal juga enggak.
Lalu di sini ada I still haven't found what I'm looking for by U2. Tahu kan band U2? I still haven't found what I'm looking for. Kalau kamu nggak tahu U2 ya, perhaps ini waktunya kamu untuk upgrade your taste of music. Iya, ini soal The Void. Sinkron ya, berarti mungkin impresi orang ke kamu itu sudah mulai paham soal diri kamu, kayak mereka nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di kamu di masa lalu, itu apa sih yang terjadi di kamu sehingga kamu berubah menjadi orang yang seperti sekarang. Mereka nggak tahu. I still haven't found what I'm looking for. Meskipun kamu tahu dan keep it to yourself, mereka nggak tahu dan mereka mencari attention itu ke kamu secara cuma-cuma. Halu banget kan? Makanya di sini ini juga berkaitan soal yang tadi aku bilang, kalau orang datang ke kamu, orang merasa damai, orang merasa terlihat kalau ada kamu. Kalau nggak ada kamu, nah mereka ke ghosting. Ini bisa soal apa aja ya, friendship or romance. Mereka tidak menemukan jalan di saat kamu tidak berada di energinya mereka. Ini bukan tanggung jawab kamu. Fokusnya kamu adalah untuk diri kamu sendiri, oke? Bukan berarti kamu egois, no. Karena aku lihat di sini energi kamu fokusnya adalah untuk healing, untuk belajar ke dalam diri. Hargai energi kamu, oke? Wow, pretty intense. Thank you guys. Buat kalian yang mau personal consultation with me, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share videonya ke teman-teman kalian. Thank you guys. See you on the next video. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 4, kita lihat ini soal sistem dan juga ada waktu. So, ini waktunya universe. Ada hal yang memang gak bisa kamu paksakan. Harus terjadi sekarang. Oke, no. Justru ini waktu yang tepat untuk kamu belajar, untuk kamu memahami waktu hidup kamu. Waktu hidup kamu di sini aku bukan nakut-nakutin ya, tapi waktu apa ya? Timeline kehidupan kamu yang dimana tidak sama dengan timelinenya orang. Oke, dan timeline di sini juga jangan kamu jadikan pembenaran ya. Kamu harus mindful. Kita lihat dari Oracle, The Sovereign. And crystals. Your connection to crystals and gemstones is a channel for healing energy. Oke. Impresi orang ke kamu. Ini juga ada kristal nih di sini gambarnya. So mungkin kamu collecting kristal ya. Kamu suka batu akik atau suka ngumpulin kristal untuk kesehatan atau sekedar estetika aja. Intinya orang lihat kamu itu, atau impresi orang ke kamu itu, kamu suka hal yang antik, suka hal yang include healing, terutama dari batu-batuan. Oke, atau beberapa dari kalian ada yang jualan kristal juga. Beberapa dari kalian ada yang into dengan spiritual stuff, aromaterapi, atau mungkin kalian suka lihat tarot. Nah, tapi hati-hati ya. Jangan kamu ketergantungan sama
pilih kartu terutama. Oke. Dengan tarot pun juga kamu jangan ketergantungan gitu loh ya. Karena kamu selamanya akan melihat ke future dan kamu akan menggantungkan hidupmu ke future doang. Sedangkan masa kininya entah kamu berbuat apa. Oke, nah hati-hati. Yang musyrik itu kan manusianya yang berpikiran salah gitu loh. Oke. Tarotnya nggak salah, tarot ini just tarot. This is about card and ada gambarnya. This is about art. Oke. Soal seni. Diciptakan oleh manusia. Nah, yang bikin ribet itu kadang manusianya. Menganggap tarot musyrik. No, mindsetmu yang bikin musyrik. Oke, kita lihat dari tarotnya. Knight of Pentacles. Ini juga soal timing, soal semua tidak bisa kamu paksakan sekarang. Entah ini soal jodoh atau soal kamu selalu pengen clarity. Crystal ini kan juga soal clarity. Kamu ingin suatu kejelasan. Atau kamu ketergantungan reading. Kamu tidak fokus untuk merubah nasib kamu sendiri. Merubah hidup kamu sendiri. Oke, this is intense. Aku menerima energi yang cukup banyak. Kalian di sini skenario beda-beda ya. Hidup kalian beda-beda. Aku nggak ngerti kalian ngalamin apa. Cuman ada hal yang nggak bisa kamu paksakan. Informasi juga terutama ya. Harus kamu buka sekarang. No. Fokus aja ke hari ini, ke hal yang gak usah jauh-jauh. Misal kita bicara soal jodoh. Kalau memang dia jodoh kamu ya nanti akan dipertemukan. Itu caranya semesta. Bukan cara kamu, bukan kamu ngelihat keridingan doang. Masalah yang narik jodoh itu kan kamunya gitu loh, manusianya. Kamu mau jodoh yang seperti apa? Kamu koreksi diri kamu gitu loh, ngelihat ke dalam diri kamu. Kamunya sudah deserve atau belum? Kamunya sudah pantas atau belum untuk dipertemukan jodoh yang sesuai dengan impiannya kamu? Oke, jadi jangan terobsesi oleh jawaban. Kalau memang itu tidak dijawab oleh semesta, so itu jawabannya. Oke. Nah, the strength. Menemukan kekuatan, jawaban dari dalam, bukan dari luar, bukan untuk dikonfirmasi terus, dikomplement terus oleh readingan orang. No. Nine of Pentacles. Ini kartu soal single. Orang lihat kamu, impresinya ya, kamu single lama atau tidak pernah pacaran, beberapa dari kalian. Ya is okay juga gitu, gak ada yang salah. Ya intinya orang berimpresi bahwa melihat kamu enjoy single, tapi secara rasa, secara itu bener apa enggak, nah itu kamu yang tahu ya. Emang iya kamu beneran enjoy single, tapi kok kamu tanya-tanya terus, kamu butuh kejelasan terus. The Hanged Man. Gantung. Ini kamu yang merasa tidak puas. Atau saat melihat readingan, kamu terlalu mengingat-ingat gitu loh, terlalu menelan mentah-mentah informasi itu. Kalau hasilnya bagus, senengnya kamu luar biasa. Tapi kalau pas hasilnya gak bagus, langsung kamu down, merasa tergantung, merasa digantung oleh semesta. Ada rasa nunggu. Tapi buat perubahan untuk belajar, effortnya masih 50-50, masih setengah-setengah.
Kamu lihat aja kartunya di sini ya kan, kakinya satu mau melangkah, satunya lagi masih dia gantung gitu loh. Padahal pilihan hidupnya sendiri gitu loh. Dia mau merasa digantung atau dia mau untuk melakukan perubahan. Jadi sebenarnya yang jadi source, yang jadi subjek itu kamu atau tarot. So impresi orang ke kamu, mereka nggak tahu banyak soal kamu. Mereka melihatnya ya kamu single, kelihatannya sih happy, cuman aslinya iya apa enggak nggak ngerti. Beberapa ada yang lihat kamu, wah strength sekali ya, kuat sekali ya. Kamu mungkin beberapa ada yang telat nikah atau beberapa ada yang ya menunjukkan bahwa memang happy single life, tapi ada rasa ketergantungan oleh tarot. Aku ngeliatnya gitu ya. Cuman kita lihat deh dari bukunya as a completion aja untuk readingan ini. The Sovereign. Oke. The Sovereign card invite us to activate the leader. Soal kartu strength itu ya. Visionary and enthusiast within us. It is a time to welcome in passion and fire while creating structure that allows for you to nurture your dreams. Nah, bikin structure, bikin suatu perubahan. Kalau kamu pengen didekatkan oleh jodoh kamu, apa perubahannya? Oke. Kamu mau belajar apa? Jadi jangan salah ya, kalau nikah adalah sebuah happy ending. No, itu permulaan. Kamu hidup dengan orang lain. Kamu menikahi karakternya pasangan kamu. Sebelum kamu menikahi pasangan kamu, karakternya dia, kamu juga harus matang. Kamu harus menikahi dulu karakter kamu. Sudahkah kamu menyelami diri kamu? Sudahkah kamu banyak belajar? Atau selama ini kamu hanya ketergantungan? Kamu lihat aja sekarang infotainment atau berita-berita soal skandal government atau perceraian selebritis. Nah itu kenapa kira-kira? Kamu pelajari dari permasalahannya orang lain gitu loh. Jangan sampai itu terjadi di kamu. Oke, sebelum semuanya terjadi, prepare dari sekarang. Bikin structure tadi itu bilang. Bimbingan itu untuk kamu, preparation itu tadi, oke? So guys, kita masuk ke lagu. Ini judul lagu, nanti kamu searching sendiri liriknya di Google. Ini pesan semesta soal kamu. Ini ada Don't Give Up by Peter Gabriel. Kamu nanti searching sendiri ya liriknya. Itu ada pesan semesta untuk kamu atau pesan your future spouse untuk kamu. So guys, thank you for joining me. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya ke teman-teman kalian. Thank you, see you on the next video. Bye-bye.